Alhamdulillah. Duduk manis basangga batis, sembah sujud sambil menangis. Mun ingat kuitan batangis tangis, hati nang karas sudah tak kikis, hati nang karas sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihikan seperti lagi halusku. Duduk manis basangga batis, sembah sujud sambil menangis. Mun ingat kuitan batangis tangis, hati nang karas sudah tak kikis, hati nang karas sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas. Sahibar surah Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas, mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbih ala qiraati wa amali minas sholihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya wa walidayya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kuitanku, kasihanilah
seperti lagi halusku, seperti lagi halusku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik birli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Salam Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajal majlis wa qabulan likulli hajatihim. Syaikhulahumul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Itihaful Aqabir wa Imam Qurtubi Nawadir insyaallah wa nafa'ana bihi insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani wa Imam Qurtubi Allah membukakan kepada kita pintu-pintu rahmatnya selalu, kasih sayangnya, rezeki yang luas dan banyak, serta mengawetkan kita selalu hati kita untuk terpaut dengan Allah Azza wa Jalla dan membukakan jalan hidayah bagi anggota keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapak kita, handai tolan dan tetangga kita. Mudah-mudahan mereka juga termasuk orang-orang yang ahli surga Allah Azza wa Jalla, min ahli jannatillahi na'im insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa ayyakuna zakir ala wudu'i tamin. Ada beberapa syarat daripada zikir itu. Meskipun zikir itu bisa kita lakukan pada setiap keadaan jasa dalam hari. Namun yang lebih baik lagi ketika kita menyebut nama Allah itu kita dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Hadas besar dengan cara dikeluarkan dengan cara mandi. Hadas kecil kita keluarkan karena dengan cara berwudu. Nah, jadi ada mandi, ada wudu. Hadas besar bukan behera. Behera itu disebut buang air besar. Lain lagi, behera itu termasuk hadas kecil saja. Behera. Tapi kalau junub itu adalah hadas besar. Apakah junub itu karena sebab yang disengaja dengan seorang wanita, ataukah junub disebabkan karena hal lain? Melihat sapi misalnya keluar
Sama aja juga mandi wajib. Nah, ada kawain manusia tuh lain-lain ya kalau lah. Nah, maka bila dia mandi, nawaitu gusla rab al hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Ya lah. Nah, sengajako mandi membuang hadas besar fardu karena Allah aja wajalla. Maka bila mandi itu, maka terbuanglah hadas besar. Andaikan kita tidak berhadas besar kemudian kita mandi lalu berniat seperti itu tadi itu bolehkah? Boleh, bagus. Jadi biar aja setiap mandi, bila mandi hadas besar nyatakan bingung nang bini maka malam itu kan debah aja anunya jari kada apa-apa amalakan aja ya kalak. Nah, amalakan. Jadi itu di dalam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita berzikir itu? Ujar saya, berzikir itu bisautin kawi, dengan suara yang lebih keras, au sadidun, bersuara dengan keras, wa ayyaskara bidurbin sadidin wasautin, yaitu dengan ucapan yang agak keras. Nggak usah juga sangat keras pakai mikrofon pulang, enggak. Maksudnya kita di rumah, di dalam rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikerasakan sedikit ya lah, supaya mendengarlah tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini perlu mendengar zikir. Jadi bagus, makanya bagus. Orang yang meninggal dizikirkan la ilaha illallah, bagus. Orang yang tidak meninggal pun dizikirkan la ilaha illallah, bagus. Bayi dizikirkan la ilaha illallah, bagus. Siapa lagi? Apa aja dizikirkan la ilaha illallah itu bagus. Hewan gitu bagus juga, dizikirkan la ilaha illallah, bagus. Didengarkan dia bagus. Misal pian bisi kandang sapi, anak sapi atau bisi sapi pian pas pian berzikir di kebun la ilaha illallah, la ilaha, sapi mendengar, ngutunggut sapi juga misalnya, anda apa bagus saja. Itulah zikir, manfaatnya zikir. Jadi terutama diri kita, tubuh kita ini harus mendengar. Sekarang ini kan ada penelitian, bahkan orang yang hamil, ibu yang hamil itu bagus didengarkan ayat suci Al-Quran di perutnya atau zikir la ilaha illallah. La. Anak bayi, menurut penelitian, bayi dalam perut ibu itu mendengar kalimat itu. Bila la ilaha illallah, la ilaha, insya Allah nanti dia menjadi orang yang kuat tauhidnya kepada Allah aja. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata la ilaha illallah itu adalah lorong kita supaya wusul kepada Allah. Tadi wusul jar saya Ibnu Athaillah, wusul itu artinya sampai. Wusuluka ilallah adalah wusuluka, adalah wusulmu bil ilmi bihi, yaitu bagaimana kamu mengerti ilmu wusul kepada Allah Azza wa Jalla itu. Bila kita dapat mengerti ilmu wusul itu, maka sampailah kita kepada Allah. Kita duduk di sini bersama-sama, bila kita mengerti arti wusul kepada Allah, maka kita berarti sampai kepada Allah. Tinggal setelah sampai itu diridhoi Allah kan tidakkah, itu masalahnya ya lah. Nah, makanya syariat kita gawe, kita kerjakan ya lah. Nah, sunggal kita cara kita agar diridhoi oleh Allah aja wajalan. Nah, itu yang penting. Nah, selanjutnya persoalan yang lainnya adalah selain tadi itu berwudu, kemudian kita perlu juga supaya wusul itu timbul melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas itu jersey adalah zikrullah. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagus banyak berzikirkah? Bagus banyak membaca salawatkah? Ya lah, bagus membaca zikirkah? Banyak membaca salawatkah? Bingung. Karena sebenarnya kedua-duanya dianjurkan di dalam agama, disuruh di dalam agama, baik berzikir maupun baca salawat. Setiap orang membaca salawat dengan kalimat Allahumma, itu artinya ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Allahumma salli
ala Sayyidina Muhammad, berarti ya Allah berilah salawat kepada Nabi. Maka setiap orang berselawat itu mengingat Allah. Sama ketika orang mengaji Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka orang itu disebut mengingat Allah meskipun dia membaca Al-Quran. Ketika orang membaca surah Fatihah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waruh ini Al-Fatihah, lalu dibacanya Fatihah, maka saat orang membaca Fatihah itu ialah orang itu mengingat Allah. Pada saat pian duduk di pengajian majlis talim yang mengajarkan untuk mengingat Allah, yang mengajarkan untuk sampai kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, orang itu duduk mereka itu sama dengan zikrullah, mengingat Allah. Karena itulah Syekh menyatakan zikir itu adalah lorong supaya kita wusul. Ternyata supaya kita mengerti sampai kepada Allah itu tidak hanya melewati ilmu. Nah, artinya kalau ilmu itu kan, misalnya saya mengajar pian mengerti, itu ilmu namanya. Ada lagi lorong yang lain yang harus kita sertakan dalam hidup ini. Apa itu? Sering-sering kita bizikrillah, mengingat Allah atau membaca salawat. Karena itulah Syekh mengatakan zikir itu ada 7 macam Jasidin, bermacam ragam zikir itu. Zikir yang lazim adalah zikir la ilaha illallah di lisan, atau kalimat lain yang sepadan dengan zikir itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada orang berkata begini, supaya jangan bingung ya, ini penjelasan-penjelasan yang sifatnya sisi-sisi daripada penjelasan zikir. Nabi, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, setelah setelah sholat itu hendaklah kalian membaca kalimat subhanallah 33 kali. Baik itu apalagi alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Baguskah? Bagus. Ujar Imam Syafi'i, membaca ini hukumnya sunat. Artinya, misal timbul pertanyaan orang, kalau saya maunya zikir la ilaha illallah itu 100 kali, subhanallah itu 3 kali, orang 33 kali, ini 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, apalagi alhamdulillah 3 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali, boleh lah. Boleh. Nah, berarti tidak menuruti sunnah Nabi lah. Menuruti, bukan berarti tidak menuruti. Kenapa jadi begitu? Nah, yang sunnah itu sebenarnya mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hitungan itu standar umum saja. Standar umum. Standar umum itu kayak apa ya? Kayak baju kan, standar umum orang berjualan berapa? Hah? Ada mungkin ukuran 67. Badan kita kegedean, nomor berapa kita? 67 lah. Hah? Bisa nomor 75 kita? Adakah ukuran 75 aja kita? Iyalah. Misalnya, nah itu standar namanya. Bacaan hitungan itu standar. Jadi boleh aja hendak subhanallah, hendak 33 kali, hendak 100 kali boleh. Cuma jangan di tempat orang banyak menyuruh orang. Bacalah 3 kali aja, jangan 100 kali, jangan 33 kali. Itu salah. Karena standar orang 33 kali berwirid, tapi sembahyang 33 kali sama dengan orang. Nanti kalau ingin menambah di waktu lain di rumah misalnya zikir sendiri, silakan. Ayo silakan. Ya Pak. Nah, kita kerjakan standar umum baru. Karena kita dikasih guru zikir la ilaha illallah 100 kali. Pas kita jadi imam, habis sembahyang, salam batu berwirid kayak biasa, kita paksakan orang berzikir la ilaha illallah 100 kali, orang nang bingung. Wah, kelamaan ya orang. Akhirnya sunyi langgar. Kenapa? Gara-gara kita jadi imam, mengajak orang terus zikirnya 100 kali, kelamaan ya orang. Sudah wirid biasa. Iyalah, nah kecuali jamaahnya pengen, silahkan. Nah itu
bagaimana kita memahami sebuah zikir. Karena zikir itu pada kenyataannya dia adalah lorong supaya kita dekat dengan Allah aja wajal. Jadi membaca zikir itu bagus saja supaya dekat kita dengan Allah. Maka orang yang dekat, yang hatinya ingin dekat kepada Allah ini, Allah sayang kepada orang itu. Nanti kata Allah, siapa yang mendekatiku dengan berjalan, berjalan itu lambat kan, artinya berjalan itu lambat, aku akan mendekatinya dengan berlari. Itu kan. Siapa yang mengerjakan sunat, maka aku akan hadir atau datang kepadanya. Aku akan mencintai orang tersebut. Bila Allah mencintai, maka bahagialah orang tersebut di dunia dan akhir. Nah, inilah fungsi zikir. Jadi zikir bukan sekedar padilat macam-macam, tapi kita menjadikan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Jarseh, zikir itu ada zikir lisan, ada zikir batin, ada zikir diri, ya kelak, ada zikir kolbun, hati, ada zikir di luar daripada kolbun dan hati, namanya zikir nafsi. Bahkan ada lagi lebih dalam dari nafsi itu, zikir yang tersembunyi. Zikir tersembunyi itu ada namanya zikir sir, zikir latifah. Adakah ngaran latifah, Bu? Bu, adakah latifah? Ada adalah latifah itu artinya lembut. Ada lagi yang lebih lembut daripada lembut. Itulah macam-macam zikir. Bila kita kau mengamalkan salah satu daripada zikir itu, apalagi semuaan, apalagi sebahagian paling tidak, maka kita sudah memiliki jalan untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu aja, Boy. Nah, kesimpulannya adalah jalan terdekat mendekati Allah adalah memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Seperti di firman Allah, "Fazkurullah kasiran", perbanyaklah membaca zikir. Fazkurullah ya Tuhan dalam Al-Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah qiyaman ketika engkau berdiri, duduk ataupun berbaring. Jadi sewaktu kita berebah di rumah, kelelahan atau apa saja, sambil berzikir sampai tertidur, kita tidak jadi masalah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid, agnini bihalalika anharamika wa bifadli aman siwa, ya Mughni ya Fatah ya Basit ya Wahhab ya Rahman ya Wasi ya Razaqa lima yurid, as'aluka rizqan kasiron wa ginaan wa wasian wa midroran wa mubarakan, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud lima yurid, agnini bihalalika anharamika wa bifadli aman siwa.